semuanya udah bergabung di sini di Instagram Live bersama dengan PPYNI di acara Ramadan Sehat bersama PPYNI. Thank you for being here. Terus sepertinya udah pada siap semua. Supaya dan waktunya juga terbatas, mungkin langsung aja kita mulai. Sebelumnya, salam dari PPYNI adalah salam sehat bahagia, damai untuk kita semua. Oke, first, kenapa bahasannya hari ini adalah tentang yoga dan masalah imunitas. Karena saat ini kan kita sedang menghadapi pandemi penyakit virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19, dan sudah hampir udah mau menjelang 2 bulan. Mayoritas di antara kita sekarang merumahkan diri, mengkarantinakan diri di rumah, dan tidak sedikit juga yang kehilangan aktivitas sehari-harinya for the sake of kesehatan diri sendiri, menjaga kesehatan. Nah, di sini pentingnya yoga. Di sini pentingnya kita memahami bahwa apa yang kita lakukan selama ini, latihan yoga itu bisa berkontribusi positif terhadap cara kita menjaga kesehatan. Nah, kebetulan saya mendalami tradisi Iyengar yang memang dikenal cukup intens mempelajari yoga dan mengaplikasikan apa yang kita kenal dalam asana yoga sehari-hari itu secara terukur dan terstruktur, dijadikan semacam kurikulum untuk bisa membantu mengatasi masalah kesehatan, mulai dari mengobati penyakit, mulai dari mencegah penyakit sampai merawat kesehatan. Nah, ini yang kita berusaha adopsi sekarang saat ini. Mungkin dari kemarin sudah banyak ya yang bicara mengenai masalah yoga dan kesehatan. Nah, problemnya saat ini adalah kita juga memasuki bulan Ramadan. Jadi kita nggak bisa berlatih seperti biasa, berlatih seperti normal, karena kita, terutama yang muslim, itu mayoritas tidak mengkonsumsi minuman dan makanan dari tadi pagi sahur sampai nanti menjelang maghrib. Jadi energi yang ada terbatas. Nah, sekarang ini berusaha kita akomodir dengan berlatih yang pace-nya kita buat lebih pelan. Untuk itu, hari ini materinya lebih banyak rekuperatif, walaupun tradisi Iyengar terkenal sekali dengan intense standing position, standing inversion, standing twist, intensive standing poses, intensive inversion poses, intensive twisting poses or anything. Tapi saat ini kita lebih banyak masuk ke sisi rekuperatif yang lebih relax, lebih tenang, tetap dengan konsep alignment, tapi fungsinya diarahkan menuju ke sisi di mana kita tidak banyak menggunakan tenaga, kita lebih banyak menggunakan konsentrasi, fokus pada pernafasan, dan diharapkan dari sana imunitas tubuh kita bisa meningkat. Oke, untuk itu ini untuk mengakomodir semua mereka yang rajin berlatih ataupun baru pemula ataupun sudah well advanced atau yang ada di tengah-tengah. Kita mengadopsi semua itu supaya bisa melakukan pose yang sama secara detail, secara alignment. Nah, hari ini kita memerlukan 2 balok. Ini balok standar. Boleh mempergunakan balok kayu, boleh mempergunakan balok foam, kemudian belt. Nah, mengenai balok ini sendiri sih idealnya seperti ini. Tapi kalau misalnya belum punya atau belum familiar dengan pemakaiannya, bisa mempergunakan mungkin batu bata atau kotak apapun yang cukup kokoh untuk dijadikan support. Kemudian kalau belt, ya bisa mempergunakan belt apapun yang kurang lebih panjangnya sekitar 180-an cm ke atas ya.
Oke, saya coba nyalain timer karena waktunya kan terbatas. Supaya saya nggak lupa waktu. Oke, di dalam tradisi Iyengar kita mempelajari banyak sekali karakter tubuh manusia. Tapi dari semua itu dikompilasi menjadi lebih simple guideline-nya, bagaimana cara menghadapi sebuah masalah, kemudian secara garis besar apa yang bisa dilakukan oleh tubuh manusia dalam menghadapi hal tersebut. Di sini kita mempergunakan asana yoga dengan dalam konteks tertentu, to some extent, di mana asana tersebut bisa menstimulasi efek fisiologis dalam tubuh manusia. Dalam kasus ini, kita mempergunakan asana untuk menstimulasi sistem pertahanan tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh mungkin kita sudah sering bicara mengenai masalah pernafasan. Bagaimana pentingnya oksigen masuk, oksigen yang cukup bisa membuat sistem pertahanan tubuh kita menjadi terpelihara dengan baik. Di sisi lain juga, kebetulan kita berhadapan dengan masalah penyakit COVID-19, di mana masalah pernafasan itu adalah salah satu problem yang paling signifikan, problem yang paling menjadi banyak kendala dan bahkan sampai merenggut nyawa. Nah, berlatih yoga bisa membuat sistem pernafasan kita menjadi jauh lebih baik. Asana bisa menstimulan organ-organ pernafasan atau organ-organ yang bertanggung jawab terhadap proses respirasi pernafasan tubuh manusia supaya bisa terjaga dengan baik, supaya bisa sehat. Nah, ini yang berusaha kita hari ini berusaha kita latih, dan bagaimana caranya mempraktekkan hal tersebut dalam latihan kita sehari-hari. Tidak hanya di sisi pernafasan, di sisi lain, hari ini kita juga masuk di konteks sistem pertahanan tubuh yang lebih signifikan. Signifikannya kenapa? Karena pertahanan tubuh manusia, di sisi imunitas, kita juga punya pertahanan tubuh lain yang konteksnya lebih ke sisi sirkulasi. Sirkulasi dalam pengertian setiap macam aktivitas yang dilakukan oleh imunitas itu membutuhkan jalan keluar untuk tubuh mengeluarkan problem yang sudah diselesaikan. Virus yang dimatikan, bakteri yang dimatikan, parasit yang dimatikan, atau mikroorganisme berbahaya lainnya. Nah, salah satu jalan yang paling sering dipergunakan itu adalah kelenjar getah bening, sistem sirkulasi kelenjar getah bening. Nah, bedanya sistem sirkulasi getah bening sebagai bagian dari pertahanan dengan sistem sirkulasi lainnya, itu dia tidak memiliki generator. Kalau sistem sirkulasi darah, dia punya generator jantung. Kalau sistem sirkulasi pernafasan, dia punya generator paru-paru. Nah, sistem sirkulasi untuk pertahanan ini, getah bening, dia tidak memiliki generator tersebut. Itu sebabnya agen-agen terbanyaknya ada di persendian tubuh manusia. Nah, persendian tubuh tersebut, persendian tubuh tersebut itu yang sangat penting dan bisa kita stimulan lewat asana-asana. Nah, hari ini sistem yang saya fokuskan, waktu kita terbatas, jadi fokusnya hari ini adalah di salah satu agen kelenjar getah bening yang paling banyak di tubuh manusia, yaitu di daerah groin, selangkangan. Itu yang kita stimulan di sana. Kemudian belakangan kita bergerak menuju bagaimana cara mengatur supaya pernafasan kita menjadi lebih baik. Dan yang lebih seru lagi, kalau kita mengenal konsep bagaimana cara memanipulasi groin kita sedemikian rupa, itu ada kaitannya dengan pernafasan. Semakin baik kita memanipulasi, semakin baik kita menempatkan tulang paha masuk ke soketnya, kemudian menempatkannya sedemikian rupa, and then you can see bahwa nafas kita juga akan berpengaruh menjadi lebih baik. Oke, now kita mulai aja ya. First kita mulai dengan pose Baddha Konasana. Baddha means patch, menempelkan. Duduk seperti ini. Nah, kalau beberapa orang yang memiliki masalah dengan fleksibilitas, stiffness, mereka akan sulit menggerakkan kakinya seperti ini ke bawah. This is most likely what happened. Turun begini menjadi sangat sulit. Bila lututnya itu berada di level yang lebih tinggi daripada bagian pinggang, then we need to make sure bahwa dia terakomodir.
Bila tidak, orang yang bisa melakukan ini dan orang yang begini itu akan mendapatkan kualitas asana yang berbeda, efek kualitas asana yang berbeda. That's why we need one block. Letakkan di tulang duduk kita. Duduk di atas blok. Tempel pergelangan kaki ini, and then you check. Apakah lututnya sudah bisa sejajar dengan pinggang? Bila belum bisa juga, then you may need another block or another heights. Then you're in the perfect condition. Tapi kalau tanpa blok ini sudah bisa didapat, then you may just need one block or not a single block at all. Oke, tempel telapak kakinya, keluarkan daging pahanya ke belakang, keluarkan daging pantatnya ke belakang. So you be sitting more on your sitting bone, terutama di bagian front, bagian depan sitting bone, tulang duduk kita. Kaitkan tangan di bawah pergelangan, di bawah jari kaki, tegakkan tubuhnya. Tekan lututnya ke bawah supaya tubuhnya menegak. If it's difficult for you to reach untuk meraih bagian bawah telapak kaki, then you may need the usage of block, the belt, sorry, and then stay. If you do this well, kalau ini dilakukan dengan baik, then kita akan merasakan stimulan yang terjadi di areal selangkangan kita. Bernafas, tarik nafas dalam, keluarkan nafas. Then you can also check, semakin kita menekan semakin kita menekan pangkal paha kita, to rotate in such way, open it in such way. Cek nafas kita. It could be deeper and longer. The more you breathe, the more you know. Seberapa jauh penetrasi yang bisa dilakukan asana secara detail terhadap efek fisiologis yang terjadi di tubuh manusia. Cek. If you lift your leg like this, cek nafasnya kayak apa. In the middle way kayak gini, cek nafasnya kayak apa. And then in an intense way, in an ideal way seperti ini, apa yang terjadi dengan nafas Anda? Kita lakukan lagi selama kurang lebih 30 detik lagi. Oke, and then slowly release. Masih di areal yang sama. Selangkangan, groin. Kali ini pose yang kita lakukan adalah Virasana. Sit in Virasana. Pertama duduk di berlutut. Berlutut, tempel telapak kakinya. Buka tungkai kaki bawah. Seperti ini. Or you can see from the back side. Tungkai kakinya dibuka seperti ini, keluar, pahanya tetap dijadikan satu. Kemudian, ibu jari tangannya menekan bagian belakang lutut. Kemudian memijit betisnya ke belakang, ke arah tumit, lalu dikeluarkan. Kemudian perlahan duduk ke lantai. Then you have to check juga di sini. Kembali lagi ke masalah alignment. If you do it correctly, then you feel stimulation stimulasi. Kita akan merasakan stimulan di bagian pangkal paha. And also itu akan juga mengaktifkan sistem kelenjar getah bening yang ada di sana. But again, details is number one thing.
Buat mereka yang punya masalah fleksibilitas, tightness, terutama misalnya mereka yang suka melakukan olahraga berat, sekedar memaksakan melakukan pose seperti ini, sementara otot quadricepsnya itu terlalu keras, too tight, sama sekali tidak fleksibel karena sering melakukan olahraga berat, then this pose will become impossible to be done correctly. Macam-macam. Misalnya lututnya terangkat seperti ini, tulang keringnya tidak bisa menekan kuat ke lantai, atau punggung bagian bawahnya harus menekan ke depan seperti ini, then this pose will not be done correctly. So it's much better, pastikan juga waktu melakukan pose ini gunakan alat bantu yang sesuai supaya kebutuhannya bisa terakomodir. Ambil bloknya, letakkan melintang di belakang punggung, di bawah pantat. Kemudian keluarkan betisnya, sama seperti tadi, dan duduk perlahan. Sit straight, tegak tubuhnya ke atas. Then to check, letakkan jari tangannya. Lihat apakah bisa masuk ke bawah tulang kering atau tidak. Kalau masih bisa masuk ke bawah tulang kering dengan leluasa, seperti ini misalnya, then you may need another
bagaimana mode dari sistem saraf pusat ini berada, di situ kita bisa membuat sistem pertahanan tubuh kita relatif aktif atau tidak. Nah, sistem pertahanan tubuh sistem saraf manusia itu ada dua jenis. Satu bersifat simpatetik, satu bersifat parasimpatetik. Kalau simpatetik itu sifatnya stimulan. Misalnya ada orang melempar sesuatu terus kita tangkap. Ada orang misalnya dalam kondisi yang lebih ekstrim, orang memukul, kita menghindar. Nah, itu simpatetik. Jadi kita melihat stimulan dan kita bereaksi terhadap stimulan tersebut. Nah, sistem pertahanan tubuh manusia itu tidak berada dalam kendali sistem saraf simpatetik tadi. Dia lebih ada dalam kendali di sistem saraf satunya, namanya parasimpatetik. Parasimpatetik itu lebih ke sisi apa yang terjadi di otomatis dalam tubuh manusia. Misalnya sistem saraf yang mengatur jantung, bowel movement, organ cerna, sebagian dari pernafasan. Karena pernafasan kadang-kadang bisa diatur, kadang bergerak secara alamiah, otomatis. Nah, sistem pertahanan tubuh manusia itu butuh konteks yang sifatnya stabil seperti itu. Dia tidak bisa distimulan oleh sebuah reaksi. Sistem pertahanan tubuh manusia sulit bisa menjadi lebih aktif kalau otaknya berpikir terhadap sebuah stimulan. Nah, ini yang kita berusaha manipulasi di sini. Jadi ini juga sebabnya kenapa orang selalu mengatakan bahwa stres itu bisa menjadi penyebab turunnya daya tahan tubuh manusia. Itu tadi. Kenapa? Karena waktu stres, umumnya manusia ada dalam kondisi terstimulan. So here, ini yang menarik. Dalam tradisi Iyengar, kita mengenali bahwa beberapa pose yoga tertentu itu bisa mengaktifasi konsep sistem saraf parasimpatetik mendominasi tubuh manusia. Bagaimana caranya? Nah, salah satu yang paling umum itu adalah doing forward bend. Dan melakukan forward bend, sistem saraf parasimpatetik itu bisa lebih menjadi dominan. Saatnya menjadi dominan, sistem pertahanan tubuh manusia itu bisa lebih bekerja leluasa. Sebenarnya tanpa yoga juga kita tubuh manusia sudah punya kemampuan untuk bergerak ke sana. Itu sebabnya kalau kita sakit, reaksi kita kan adalah berusaha untuk beristirahat, tidur atau menenangkan diri atau lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah manifestasi dari bagaimana caranya supaya sistem saraf parasimpatetik itu bisa menguasai dan mendominasi tubuh. Nah, dalam yoga, kalau kita bisa memanipulasinya dengan lewat asana, daya tahan tubuh kita akan jauh lebih terpelihara. Oke? Gimana caranya? Nah, ini beberapa contoh sederhana. Sit in Sukhasana, simple pose, cross leg. Remove the flesh of your buttock sideways, daging pantatnya di-remove ke samping sehingga kita duduk lagi lebih di tulang duduk sehingga tubuhnya bisa menjadi lebih panjang. Kemudian, this is another way to show the simple forward bend bisa mengaktifasi sistem pertahanan tubuh kita. Letakkan tangannya di lantai, place your elbow sikut di lantai. Telapak tangannya menekan ke lantai, relax. Panjangkan tulang punggungnya ke depan, panjangkan tubuhnya ke depan, and then take the block. Ambil bloknya. Pelan sekali letakkan dahinya di atas blok. And then rest. Untuk memaksimalkan pemanjangan bagian tubuh, bloknya bisa dibuat sedemikian rupa, dibuat 45 derajat seperti ini, dan panjangkan lagi tubuhnya lebih jauh, letakkan dahinya di atas blok. Buat mereka yang memiliki tubuh lebih sedikit lebih tight, not flexible enough, pemanjangan tubuhnya ke depan itu terbatas. Waktu dia bergerak ke depan, misalnya sikutnya nggak bisa menyentuh lantai atau punggung belakangnya melengkung ke atas seperti ini, then you may need another heights. Take the block, sikutnya di lantai, take another block, place your forehead. Okay, do that for the next
1 minute. Jangan lupa untuk bernafas. Observe the breath. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar. Oke, perlahan angkat tubuh ke atas. Oke. Sekarang lebih ke manifestasi forward bend juga, tapi lebih ke sisi aplikasinya juga menstimulasi areal selangkangan kita. So, we do Janu Sirsasana. Tempel, luruskan kaki kirinya ke depan, tempel telapak kaki kanannya di bagian selangkangan, letakkan lututnya ke belakang, and then buat mereka yang punya tidak bermasalah dengan tightness, flexibility, it's easier for them to reach. But buat mereka yang bermasalah dengan belt, buat bermasalah dengan fleksibilitas, kita bisa mempergunakan bantuan belt. Kaitkan di bagian telapak kaki, and then stay for a while. Perhatikan telapak kakinya ya, dia tidak bergerak ke dalam, tidak bergerak keluar seperti ini, but stay straight in the center. Bernafas normal, panjang, dalam. Aktivasi yang harus dipastikan terjadi di bagian belakang paha, di areal hamstring, paha belakang, itu harus benar-benar dalam keadaan aktif. So dia harus ditekan sekuat mungkin ke lantai. Some of you who have flexibility, it's easier for you to do forward bend, so easy sometimes, begitu mudahnya, tapi kalian lupa memperhatikan detail di bagian paha belakang. And at the same time, itu saya sering sekali mendapatkan kasus di mana mereka yang punya fleksibilitas luar biasa mengerjakan dulu Paschimottanasana pose mudah sekali gitu ya. Tapi pada saat bersamaan mereka mengalami kerusakan di bagian punggung, terutama punggung bagian bawah dan di areal sacrum, panggul. Itu sering kali terjadi. Kenapa? Karena mereka lupa mengaktifasi areal hamstring mereka. So we make sure areal hamstringnya aktif. Kemudian tekan bagian bawah ibu jari kaki, the ball of your foot. The ball di bawah ibu jari kaki, underneath the toes, dorong kuat. Kemudian in the next step, dorong tumitnya. So kaki yang dipanjangkan itu benar-benar aktif. And then you make sure tulang punggungnya itu tetap lurus ke depan. Oke, ganti kakinya. Stretch kaki kanannya. Stretch in some way. Pergunakan beltnya sesuai dengan panjang yang dibutuhkan supaya tulang punggungnya bisa tegak. So it's not about placing your forehead langsung di kaki, di tulang kering, atau mencium lutut, atau apapun. But detailnya jauh lebih penting. Kita harus perhatikan detailnya dulu. Because nggak banyak gunanya kalau misalnya kita melakukan pose seperti ini, kemudian lututnya diangkat, and then do forward bend like that. Nggak banyak gunanya.
So this Janu Sirsasana memperlihatkan merupakan salah satu manifestasi di mana kita harus memperhatikan detail secara lebih seksama. Some of you you can use the belt like this. Some of you can hold the soul like this. But kadang itu menjadi tidak banyak gunanya. Kenapa? Karena pada saat bersamaan untuk melakukan hal itu, you're like slightly lifting your hamstring seperti ini, or you round your low upper back too much. Itu nggak ada gunanya buat badan. You can check on your breathing ya. Check off the pose, apa yang terjadi dengan pola nafas kita. Semakin mudah kita bernafas, semakin mudah juga semakin pose itu biasanya sudah benar kita lakukan. If you can breathe deeply, long, inhale and exhale, then most likely pose yang kita lakukan itu sudah benar. Okay, and then remove. Now the next pose masih sama, areal groin yang kita manipulasi. Now we're going to do Triangga Mukaipada. Tri artinya 3, muka ya muka wajah, pada kaki. So it's more like this 3 point of action dari kaki wajah kaki dan wajah dan struktur tubuh, supaya dia bisa ada tempatnya dan kita melakukan stimulan terhadap struktur kaki kita. Nah, in this pose, buat mereka yang punya masalah dengan fleksibilitas, hamstring, quadricep, hamstring, paha depan, paha belakang, immediately they will collapse ke sisi ini seperti ini. Dan ini tidak akan banyak memberikan manfaat. Because when you do the pose with collapsing leg like this, as you do this, stretch yang dilakukan di bagian sisi luar kaki dan sisi dalam kaki nggak akan sama. So in this case, if you're collapsing di sisi yang lebih, di mana tubuh lebih kalah fleksibilitasnya, kalah dominasinya, then you need heights. Di sini kita butuh alat bantu. Letakkan tegak lurus seperti ini di bagian bawah pantat kiri, like this. So then you see now tubuhnya tegak di tengah. If it's too high, then kita bisa mempergunakan alat bantu yang jauh lebih bisa berupa, kalau di tradisi Iyengar kita sering mempergunakan selimut seperti ini. But if you can find blanket, then you can use apapun yang Anda punya, gulungan baju, lipatan baju, kain yang dengan ketebalan cukup, apapun itu. But now we're going to use with block. Nah, lingkarkan beltnya sama kayak tadi, and then breathe. Now, make sure pastikan bahwa peregangan kakinya itu berlangsung sama, sisi dalam kaki dan sisi luar kaki. And again, tujuan pose ini sama sekali bukan untuk pamer fleksibilitas or anything ya whatsoever. Detailnya yang harus kita perhatikan. And then you can have efek di bagian tubuh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dua hal yang sangat penting di tradisi Iyengar adalah pertama alignment, kedua durasi pelaksanaan. Tanpa durasi, hampir bisa dipastikan efek yang diinginkan di tubuh kita itu tidak terjadi dengan baik. So kita harus perhatikan durasinya. Nah, untuk bisa mendapatkan durasi yang baik, kadang alignment, detail itu sangat diperlukan. Otherwise, kalau detailnya salah, melakukan durasi makin lama, yang terjadi malah cedera. Bernafas. Oke, sisi sebaliknya.
Tempel paha kiri dan paha kanan. Duduk. Remove flash yang mempergunakan alat bantu. Geser ke samping. Lingkarkan lagi beltnya. Again, cek kebutuhan Anda di mana. Kalau tulang punggung Anda bisa lurus di posisi, hanya bisa lurus di posisi sejauh ini, stay in this pose. But if you can stay straight dengan kaki yang lebih dekat, stay in this pose. Choose. Kemudian aktifkan kakinya, sisi dalam sama sisi luar telapak kaki sama-sama memanjang. Maximum optimum stretch. If it not happens, most likely orang seperti ini. Here. Sisi dalam telapak kakinya tidak bekerja dengan baik. So you need to make sure that it's stretched in such way sampai dia kiri kanannya sama. You can also feel it di bagian kulit ya. Kalau kulit kakinya bisa meregang sama kiri kanan secara horizontal dan vertikal, then you may do it correctly. But if you do things like this, di mana sisi luar kulit bagian ini terasa lebih aktif daripada bagian ini, then you're not doing it correctly. And it will affecting your breathing. Pola nafas kita akan terasa sekali. Bernafas. Oke. Release. Now, again, ini salah satu pose yang paling standar. Tapi ini pose yang kegunaannya banyak sekali. Aslinya pose ini bernama Padang Gustasa. Padang Gustasa, kaki, ibu jari ketemu jadi satu. Makanya namanya Padang Gusta. Tapi di sini kita mempergunakan konsep yang sedikit lebih diatur sedemikian rupa supaya pengerjaannya bisa lebih lama dan bisa diarahkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Pose ini multi-purpose. Saya sering mengatakan pada teman-teman saya yang berlatih bersama, saya selalu mengatakan ini first aid kalau punya back pain. Because at this pose, kalau dikerjakan dengan benar, semua areal yang teriritasi saat terjadi back pain itu teregang, memanjang. There's a space there, there's a freedom there. Kadang rasa sakitnya menghilang di sana. So this pose, but in this case, dalam kasus ini kita mengacu pada daya tahan, lagi-lagi dia menstimulasi areal kelenjar getah bening di bagian pangkal paha. So how? Stretch kaki kiri Anda lurus. Lingkarkan belt di bagian telapak kaki, lebih dekat ke arah tumit. Again, sama kayak tadi, make sure sisi dalam telapak kaki dan sisi luar telapak kaki sama-sama teregang. Tidak seperti ini. Or like this, just like stay stretch. Nah, luruskan kakinya perlahan-lahan, dorong tumitnya, lurus, make sure kakinya lurus, kemudian rebahkan tubuhnya di lantai pelan-pelan. Nah, waktu merebahkan tubuh ke lantai, mayoritas yang terjadi adalah kakinya menjadi seperti ini. But you have to make sure kakinya tetap sama aktif. Actually in this pose, kaki yang di bawah, kaki kiri Anda yang di bawah, itu justru jauh lebih aktif ketimbang kaki yang di atas. Because you always concern about your upper leg. Kaki atasnya kelihatan sama kita, so fokus kita sering kali, tapi kaki yang di bawah tidak diperhatikan. Padahal the brain of this pose, dalam tradisi Iyengar kita mengenal konsep the brain of the pose. Otak dari pose ini ada di kaki yang di bawah. Tekan pangkal paha kaki bawah sekuat mungkin ke lantai, and then stretch the leg out. Nah, waktu di atas yang sering terjadi adalah you make sure, perhatikan kakinya bergerak. Buat mereka yang fleksibilitasnya luar biasa tinggi, sering kali mereka menarik kakinya ke arah wajah, and they can do it, but sering kali mereka melakukannya again, melupakan detail, karena mereka tidak punya kontrol terhadap ototnya, sering kali seperti ini. So the rotation, stimulan yang kita inginkan terjadi di pangkal paha itu tidak terjadi sama sekali. So you have to make sure, sometimes you have to roll out pangkal pahanya keluar, and then jaga pangkal pahanya tetap roll keluar seperti itu, masukkan telapak kakinya lagi ke dalam, and then stretch.
lagi yang harus diperhatikan, kaki di bawah itu harus menempel kuat ke lantai. Saya sering bercanda dengan teman-teman saya yang yoga, kalau sometimes you care more about kaki di atas begitu atentif ya, begitu berlebihan, sampai lupa kaki di bawah. Sehingga tanpa disadari di bagian bawah pahanya itu ada gap yang kadang-kadang suka saya bercandain, kata saya bilang sama mereka, gajah aja bisa lewat. So you have to make sure this thigh pressing down to the floor strongly, menekan kuat. And then you can stimulate pangkal paha ini tadi. Oke, ganti kakinya, do the same thing. Sekarang kaki kanan, luruskan, aktif, pangkal pahanya make sure tekan di lantai, bila perlu keluarkan daging pantatnya keluar seperti biasa. So stay strong in the floor, and then luruskan kaki atasnya, rebahkan tubuhnya ke lantai. Problem buat mereka yang punya fleksibilitas tinggi, sering kali kaki di atas tanpa mereka sadari, they just pull it toward the face, tanpa mereka sadari mereka menekuk lututnya. Then again, efek yang kita inginkan tidak terjadi. So stay straight downward, all the details there, breathe. Okay, and let go. Release. Now, pose selanjutnya ini kaitannya lebih ke pose yang sebenarnya udah banyak orang, semua sudah banyak yang bisa melakukannya dengan baik ya. Tapi kita memerlukan durasi dalam waktu sedemikian rupa gitu ya, supaya efeknya ke badan, terutama di bagian groin dan sistem pernafasan kita bisa maksimal. Oke, pose ini kita sebut dengan istilah Chatuspadasana. Chatus artinya 4, pada artinya kaki. Jadi sepertinya ada 4 kaki yang mensupport tubuh manusia saat melakukan asana ini. So, I'm going to show you in side way. Pegang pergelangan kakinya, rebahkan tubuhnya ke lantai, putar bahunya ke atas, putar bahunya ke belakang. Kemudian make sure kakinya itu tegak lurus, jari kaki dan dengan kelingking kaki dan tumitnya sejajar. Lalu angkat tubuhnya perlahan-lahan. It depends on how flexible you are ya. Hamstringnya memungkinkan atau tidak. Buat yang tidak, mungkin segini udah berlebihan. Buat mereka yang mampu, mereka bisa mengangkat tubuhnya lebih tinggi lagi. Then you have to make sure dadanya bergerak ke arah dagu. And then now, tucking your pelvic, dorong pantatnya ke arah pangkal paha setinggi mungkin. Now, we got to check from the frontal side. Ini yang paling sering terjadi. Kaki seperti ini, just lift ke atas. Detail seperti ini tidak akan banyak menghasilkan efek yang bersifat fisiologis, manfaat untuk kesehatan. Jadi stimulannya nggak akan banyak. Bahkan yang terjadi bisa cedera pada lutut, cedera pada punggung bawah. You have to make sure kakinya tegak lurus seperti ini, aktif. Bagi pemula, saya sering menggunakan block or even belt untuk menjaga awareness mereka saat naik ke atas, like this. The minute blocknya lepas, the minute beltnya kendor, means awarenessnya nggak ada. So then you have to make sure everything is there. Then lift. Again, lutut. Don't go like this. Straight. Nah, karena kita bicara masalah durasi, pemakaian alat bantu seperti blok itu juga bisa menolong sekali. So go, sama seperti tadi, letakkan bloknya dalam posisi tegak lurus seperti ini. So this narrow side goes sejajar dengan tubuh kita, naik ke atas, letakkan di panggul, hand rest. This you can stay longer.
Then breathe. Perhatikan detail kakinya ya. Waktu kita terbatas, jadi saya nggak bisa memperagakannya sesuai dengan waktu yang cukup. But do that 30-60 detik, 2 menit, it will help boost your condition. Metabolisme tubuh kita akan terdongkrak dengan baik. Nafas yang masuk ke tubuh kita akan terdongkrak dengan baik. Mereka yang punya masalah problem postural, membungkuk, lordosis, itu sangat terbantu bila melakukan pose ini secara rutin dengan detail yang baik. Oke, do I have time? No, dikit lagi. Now, we're going to do pose yang sifatnya sekarang lebih ke sisi relaksasi. But relaksasi yang paling umum dikenal orang Shavasana, dead man's pose, merebahkan diri, relaksasi segala macam. But you have to remember here, tidak semua orang bisa melakukan Shavasana dengan baik. Terutama orang-orang yang memiliki postur tubuh tidak ideal. Misalnya mereka yang bahunya menjorok ke depan seperti ini. As they do Shavasana, biasanya yang terjadi adalah bahunya akan tetap menduplikasi kebiasaan sehari-hari. So, waktu mereka melebahkan tubuh ke lantai, bahunya naik ke atas seperti ini. Dan that's why leher mereka itu harus menjangkau sejauh mungkin ke belakang. Orang seperti ini nggak akan bisa mendapatkan manfaat Shavasana dengan baik. Therefore, we can use support seperti ini. Dalam tradisi Iyengar kita mengenal pemakaian guling, kita mengenal pemakaian selimut untuk kita mengenal pemakaian balok, weight untuk mendapatkan efek sensasi yang sifatnya menenangkan, merilekskan, tapi sekaligus juga bisa menjadi sesi terapikal. But here kita cuma punya balok, so we're going to maximize this. First, letakkan baloknya melintang seperti ini. Kemudian balok kedua tegak lurus seperti ini. Oke. Beri jarak. Blok yang melintang ini, dia akan berada di bawah tulang belikat kita. Sementara blok yang tegak lurus, dia akan mensupport kepala kita. Oke, rebahkan tubuhnya ke belakang, aktifkan kakinya. Nah, blok yang kita rebahkan itu harus dipastikan tepat berada di bawah tulang belikat. Blok yang melintang pertama. Oke. Ujung tulang belikat itu sejajar dengan ujung bagian bawah blok yang melintang. Kemudian luruskan kakinya perlahan. Drag, dorong tumitnya, and then rest it. Bernafas normal, rebahkan kepalanya di atas blok. To activate areal pergelangan pangkal paha yang lebih intens lagi, pemakaian belt bisa digunakan di sini. Buat beltnya selebar bahu, letakkan di bagian pergelangan kaki. Then you can feel, the more you stretch your leg, terlalu lebar maaf. The more you stretch your leg against the belt, then you can feel stimulan yang terjadi di pangkal paha. And then afterward you can relax it as well, relaxing lagi, rebahkan tubuhnya ke belakang seperti tadi. And then rest. Support seperti ini dalam banyak kasus sangat membantu mereka-mereka yang memiliki keterbatasan tubuh. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Jauh dari sempurna tentunya, dan mudah-mudahan cukup informatif, cukup membantu. Oke, bloknya tadi nggak terlalu kelihatan ya. Posisi bloknya seperti ini sih. Kalau dari atas, blok tegak lurus, ini di bawah bloknya melintang.
Kalau dari lebih dekat, bloknya seperti ini. Oke. And to support you, buat mereka yang punya masalah area tegang di areal ini, postur membungkuk, kadang butuh bloknya seperti ini. Waktu kita terbatas, saya bisa menjelaskan sisi efeknya terhadap kelenjar tiroid di leher. Tapi waktunya nggak cukup untuk hari ini. So, demikian. Semoga berguna yang disampaikan. Ada waktu nggak ya buat jawab-jawab? Satu banda Sarvanggasan. Tadi belum sampai satu banda. Oke, ini ada pertanyaan. Mudah-mudahan bisa ada waktu untuk jawab ya. Tadi pose bridge pose. Ditanya pose bridge pose. Tadi yang saya peragakan sebenarnya lebih cocok disebut Chatuspadasan sih. Tapi ya itu pose menuju ke arah bridge pose. Pertanyaannya dengan balok seperti itu bisa untuk penderita skoliosis atau tidak? Sebenarnya bisa. Tapi kadang kita harus perhatikan detailnya. Karena penderita skoliosis itu punya masalah terhadap sensasi kiri dan kanan mereka yang nggak sama. Apa yang mereka anggap lurus sebenarnya miring. Itu yang agak susah. Jadi you have to be very careful about that. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Beberapa pertanyaannya agak butuh waktu yang jawabnya sedikit ini ya, sedikit lama ya karena waktu kita udah terbatas banget. Oke, terima kasih sebelumnya, terima kasih banget udah hadir di sini. Terima kasih buat PPYNI udah ngasih kesempatan buat saya berbagi. And then hopefully apa yang saya berikan bisa berguna. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang maksimal. Ya, semoga ini semua ada gunanya. Oke? Tunggu pesannya tadi apa ya? Demikian sesi bersama PPYNI. Ramadan sehat bersama PPYNI dan salam sehat, bahagia, damai untuk kita semua. Namaste.